Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Destiana, pembimbing literasi SDN Pasir Layung 1. Saya akan membacakan cerita dongeng yang berjudul Kancil Mencuri Timun oleh MD Rahim Syah AR. Pada suatu pagi yang cerah, ada seorang petani yang akan pergi ke kebunnya. Kemudian ketika di jalan, ia bergumam, "Aku akan memeriksa kebun timunku yang ranum. Barangkali besok sudah bisa aku panen," kata si petani itu. Tetapi ketika sesampainya di kebun, ia kaget. Ternyata kebun timunnya itu banyak yang rusak dan kebunnya berantakan. "Aduh, siapa yang merusak kebun timunku? Mengapa harus dirusak? Kalau mau ambil boleh saja, tinggal ambil. Aku kan bukan petani yang pelit," kata si petani itu. Dengan hati yang muram, Pak petani itu pulang ke rumahnya, kemudian menduga-duga bahwa hewan yang mengambil timunnya itu pasti adalah hewan yang menyukai timun. Pasti itu si kancil," kata si petani. Petani mencari akal bagaimana caranya agar si petani itu bisa menangkap si kancil. Kemudian ia membuat orang-orangan yang diberi perekat yang sangat kuat. Menjelang sore, orang-orangan itu dipasang oleh si petani di kebunnya. Ketika selesai dibawa ke tengah di kebun itu, terus petani bilang, "Aku tahu kancil, kau hewan yang cerdik. Ia akan mengejek orang-orangan ini, tapi rasakan nantinya," kata si petani. Benar saja ketika malam harinya si kancil itu datang ke kebunnya, kemudian ia melihat ada orang-orangannya. Cuman orang-orangan, siapa takut?" kata si kancilnya. Dan kini dia memakan timun-timun itu dengan lahap. Dia hanya memakan tiga buah timun saja dan tidak merusak kebunnya. Kemudian dia dengan sifat jahilnya, dia menghampiri orang-orangan itu, kemudian dia menarik kaki orang-orangan itu. Ternyata si kancil itu terkena kakinya. "Aduh, kenapa kau melekat?" kata si kancil itu dengan kaget. "Hai orang-orang jelek, lepaskan aku." Orang-orangan itu hanya diam saja. Terus kancil itu memukul kaki depannya. Plak, 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 plak. Tapi perekatnya semakin kuat. Lalu si kancil itu merasa sedih dan menangis semalaman. Ketika pagi harinya si petani datang kan ke kebunnya, kemudian ia melihat ada seekor kancil yang terperangkap. "Cil, kau boleh makan timunku, tapi kau jangan rusak kebunku, jangan rusak buah-buah yang lain," kata si petani. "Ampun petani, bukan aku yang merusak timunmu, aku cuma memakai 2 buah saja, aku cuma memakan 3 buah saja," kata si kancil. "Terus siapa yang merusak timunku? Hanya kau yang doyan timun," kata si petani. Terus petani tidak percaya omongan si kancil. Kemudian petani mengambil si kancil, kemudian si kancil itu diikat lehernya. "Jangan khawatir, Cil, aku akan membawa kau pulang," kata si kancil. "Mau pelihara aku, petani?" "Hehehe," petani hanya tertawa kecil. Terus ketika sampai rumah, petani mengurung si kancil ke dalam kurungan ayam. Di atasnya disimpan batu yang sangat besar sehingga si kancil itu susah untuk keluar. "Batu ini cukup berat, tak mungkin kau bisa meloloskan diri. Aku akan pergi ke pasar untuk membeli bumbu sate." "Ampun petani, aku jangan disate," kata si kancil. Petani pergi ke pasar. Kemudian ketika si kancil itu berada di kurungan itu, ada seekor anjing yang menghampirinya. Anjing itu berkata, "Cil, kenapa kau dikurung di sini?" Terus kata si kancil, "Loh, apa kau tidak tahu, Jing?" Kata si kancil. "Katakan, ada apa, Cil?" Kata si anjing. "Begini, Jing, aku ini akan diambil menantu oleh Pak petani. Makanya sekarang Pak petani pergi ke pasar untuk membelikan baju-baju yang bagus untukku." "Wah, kok nggak pantas, Cil, tubuhmu itu kecil dan lebih baik aku saja yang menggantikan kau," kata si anjing. Terus, enak, biar kecil aku gini, aku menarik," kata si kancil itu kan. Kemudian anjing itu tiba-tiba mengerunduk si batu besar itu agar jatuh. Terus si kancil bisa membukanya dan lari. Terus anjingnya masuk ke dalam kurungan itu.
Selamat jadi menantu Pak Petani, kata si kancil sambil ia pergi. Kemudian pada esok harinya ke Pak Petani datang. Hah? Kau kancil? Kau kancil atau anjing? Saya menggantikan kancil jadi menantu Pak Tani. Terus mana si kancil? Kata Pak Tani. Sudah pergi ke hutan Pak Tani. Sekarang keluarlah dari kurungan, lalu duduklah yang manis dan pijamkan matamu, aku akan mengambil putriku untukmu, kata si petani itu. Anjing menunggu dengan hati yang berdebar. Ia menunggu putri, ia menunggu untuk dijadikan menantu oleh Pak Petani. Kemudian Pak Tani datang membawa membawa alat pukul. Nih hadiah untukmu, teriak Pak Tani. Ampun, kata anjing menjerit dan melarikan diri. Sekian dongeng dari saya. Salam literasi.